Kata mereka, itu cuma gema dari batu di bawah tanah. Tapi suara itu terdengar seperti manusia dan tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa terjadi. Di salah satu tempat paling sunyi di muka bumi, tim ilmuwan Soviet mengebor tanah hingga kedalaman 12 km dengan tujuan untuk memahami inti bumi secara langsung. Namun, setelah 2 dekade melakukan penggalian, mereka menghentikan proyek itu secara tiba-tiba. Bukan karena kekurangan dana, juga bukan karena hal teknis, melainkan karena suatu suara-suara. Sebuah rekaman pendek yang hingga kini tidak pernah dirilis secara resmi oleh pemerintah manapun. Semuanya dimulai di Kola Super Deep Borehole pada tahun 1970. Rusia, yang kala itu masih bernama Uni Soviet, berambisi menjadi negara pertama yang menembus kerak bumi untuk menjangkau batas terbawah lapisan litosfer. Selama bertahun-tahun, mereka mengebor secara perlahan dan semakin dalam mereka menggali, semakin aneh data geologis yang mereka temukan. Suhu di kedalaman 12 km bahkan mencapai lebih dari 180 derajat Celcius. Ini lebih panas dari prediksi ilmiah saat itu. Tekanan yang ada di dalam lubang menyebabkan alat-alat mereka mulai rusak secara tidak wajar. Namun, satu alat tetap berfungsi, yakni sebuah mikrofon bawah tanah eksperimental yang diletakkan untuk menangkap pergerakan lapisan batu. Dan apa yang terekam tidak sesuai dengan data seismik pada umumnya, melainkan terdengar seperti suara jeritan manusia. Rekaman berdurasi 17 detik itu menyebar lewat salinan kaset gelap. Suara yang terdengar bukanlah gema yang dihasilkan oleh batu, bukan pula suara tanah yang retak, melainkan ratusan, bahkan ribuan suara manusia yang terdengar seperti berteriak, menangis, dan tersiksa dalam kekacauan. Beberapa insinyur menyebutnya sebagai efek akustik biasa, tapi suara yang lain tidak bisa mereka jelaskan. Karena suara itu tidak hanya statis, terdapat pola di dalamnya. Ada pula lapisan, hingga gema yang bergerak dari bawah ke atas. Salah satu teknisi dilaporkan berhenti bekerja setelah mendengar rekaman itu. Dan mencatat dalam catatan pribadinya, dia mencatat, "Kami tidak sedang menggali ke dalam bumi, tapi kami sedang membuka sebuah pintu." Para ilmuwan modern mencoba merekonstruksi rekaman ini. Ada yang mengatakan bahwa suara itu hanyalah editan karena terdapat campuran dari suara pabrik bawah tanah dan efek akustik. Namun, setelah dilakukan analisis spektral, terdapat anomali pada frekuensi rendah yang tidak bisa dibuat secara digital. Pola suara yang dihasilkan juga menunjukkan konsistensi, seolah berasal dari ruang tertutup dengan struktur berdinding keras, mirip lorong batu panjang, bukan gua alamiah. Dan yang paling mencurigakan, rekaman ini sempat diambil alih oleh Lembaga Pertahanan Uni Soviet. Dan setelah itu, semua dokumen tentang mikrofon bawah tanah tersebut hilang dari arsip resmi. Beberapa fragmen rekaman bisa ditemukan di internet, tapi tidak pernah ada versi aslinya.
Dan hingga saat ini, tidak ada yang tahu pasti apa sebenarnya yang terdengar dari kedalaman 12 km di bawah tanah. Proyek Kola Super Deep resmi diakhiri pada tahun 1992. Lubangnya ditutup menggunakan beton dan dibiarkan terlantar, tanpa adanya penanda, juga tanpa adanya pengawasan. Namun bagi mereka yang percaya, rekaman itu bukanlah suara palsu, bukan pula efek gema atau kesalahan alat. Mereka menyebutnya sebagai suara dari bawah bumi. Dan mungkin itu bukan sekedar metafora.